Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Pagi ini aku ingin bikin energi update lagi, berusaha konsisten. eh Bikin energi update-nya mingguan aja. Dan semoga pembacaannya bisa sedikit banyak memberi kejelasan akan situasi seminggu ini. Semoga juga bisa memberi semangat, memberikan rasa damai ya di dalam. Jadinya mari kita sama-sama niatin supaya uh, reading ini bermanfaat buat kita semua, buat seluruh makhluk di alam semesta. Teman-teman apa kabar? Semoga sehat, dan buat teman-teman yang sedang sakit juga semoga cepat pulih dan sabar ya menjalani semuanya, karena gak cuman buat yang sakit, aku pun juga merasakan banyak sekali diuji untuk bersabarnya. Bersabar, kalau di aku sih lebih kayak tunggu ya, tunggu. Jadi banyak penundaan, bahkan banyak juga opportunity atau kesempatan buat aku mengenal diri aku, bahwa diri aku ternyata juga bisa bisa kehilangan, bukan kehilangan kesabaran ya. Kalau kehilangan kesabaran kan kesannya marah. Aku nggak marah, aku cuman kayak aduh sampai kapan ya kayak gini. Nah, aku mau sharing sedikit buat teman-teman. Kalau misalnya mau lanjut langsung ke readingnya, nanti di skip aja ya. Jadi aku Jumat kemarin habis vaksin. Aku ambil yang Sinovac ya, karena memang aku sengaja cari vaksin yang paling gentle, paling lembut, dosisnya mungkin paling paling mild ya. Nah, soalnya aku sendiri jujur aku takut sama efek sampingnya. Karena aku juga tahu badan aku cukup sensitif ya. Walaupun kalau menurut suamiku, menurut teman-teman yang kenal deket aku adalah salah satu orang yang paling kuat badannya, karena jarang banget sakit yang sampai tumbang gitu, jarang. Tapi memang badan aku peka gitu. Ya udah, singkat cerita, aku vaksin. Aku vaksin, lalu uh, aku nyadar bahwa takutnya tuh luar biasa ya untuk menjalani proses ini. Dan karena aku sudah lama gitu ya yoga, dan aku juga sering bertukar pikiran sama guru yoga aku, dan akhirnya juga aku paham bahwa setiap ketakutan, semakin besar ketakutan kita terhadap suatu hal, itu adalah suatu peluang, suatu kesempatan untuk kayak membuat quantum leap, jadi kayak lompatan ya, uh, secara spiritual. Ya, jadi spiritual itu juga bisa terakselerasi, kematangan jiwa kita bisa naik dengan lumayan cepat dan lompatannya lumayan jauh ketika kita melakukan hal yang kita sendiri takut. Nah, jadi di sini bukan artinya aku nyuruh teman-teman nekat untuk melakukan sesuatu yang menakutkan, tapi biasanya ketakutan-ketakutan kita yang paling mendasar gitu ya. Manusia itu kan mostly, hampir semua manusia setahu aku takut akan kematian gitu. Jadi disitulah aku selama berhari-hari sebelum aku vaksin ya, aku sambil mandi, sambil cuci piring, sambil jalan-jalan gitu ya, jalan pagi, jalan sore, pokoknya di momen aku sendirian, aku selalu merenung dan bertanya balik lagi ke diri aku, sebenarnya apa sih yang kamu takutin gitu kan. Oh, takut efeknya nanti bikin tepar, apa-apa, takut kena covidnya atau apa gitu. Kemudian aku gali lagi. Oke, terus so what kalau misalnya kamu takut efeknya? Emangnya terus kenapa kalau kamu takut covid? Nanti kalau parah gimana? Jadi di ujung-ujung itu kalau ditanya digali terus pertanyaannya, nanti ujungnya ketemunya adalah ke kematian. Ketika ketemu mentok di kematian, aku gali lagi, aku terus tanya ke diri aku, kita semua akan mati. Mau karena COVID ataupun tidak gitu ya, sooner or later, cepat atau lambat kita akan mati. Tapi sekarang uh, aku sih kemarin ya, akhirnya di tengah ketakutan, aku akhirnya menemukan suatu pernyataan
atau pertanyaan deh, suatu pertanyaan untuk diriku yang akhirnya membuat aku agak rileks dan akhirnya membuat aku lebih berani untuk menjalani semuanya. Karena ketika kita vaksin kan yang nganterin kita nggak boleh masuk tuh gitu. Jadi aku waktu itu vaksinnya di suatu mall deket sini, deket kosan aku. Mall, dan aku milih yang pagi jam 9 ya karena biar nggak penuh. Jadi aku harus masuk sendirian gitu. Aku harus masuk sendirian. Asril nggak boleh masuk kayak. Jadi yang masuk yang boleh masuk cuma yang divaksin aja. Dan aku bersama ratusan orang di dalam sana. Tapi untungnya terorganisir dengan baik. Jadi duduknya tuh nggak deket-deketan, nyaman, sebentar, karena setiap meja itu juga udah disiapin ya untuk registrasi, tensi darah, vaksin. Itu jalannya tuh nggak kayak antrian bank. Kalau antrian bank kan masih cet 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 macet ya. Kalau ini bener-bener kayak air ngalir. Jadi baru duduk sebentar kita udah dipanggil. Duduk sebentar kita dipanggil gitu. Jadi itu alhamdulillah banget aku dapet proses yang mudah dan nyaman dan cepat gitu. Itu pun masih takut, ada rasa takut. Jadi si pernyataan ini yang aku tanyakan ke diri aku adalah, sorry ya suka kebalik-balik pernyataan atau pertanyaan. Ketika aku mentok di kata kematian, eh, si ego kan berontak ya, nanti kalau mati gimana gitu gitu. Pokoknya banyak sekali dia pemberontakan yang dia utarakan. Lalu aku tanya balik lagi, memangnya kamu pikir Tuhan sejahat itu gitu? Bukan artinya nggak bakal mati ya, tapi eh aku balikin terus ke dia. Memang selama ini Tuhan sejahat itu sama kamu. Coba ingat lagi, selama ini memang hidup kamu tidak dimudahkan. Selama ini memang hidup kamu tidak dibantu. Memang selama ini ketika kamu sakit, kamu tidak disembuhkan gitu. Kalaupun meninggal, marilah kita percaya bahwa prosesnya akan baik gitu. Jadi aku baru lebih tenang ketika aku mengajak diriku mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kasih di hidup aku. Termasuk mendapatkan proses vaksin yang mudah. Dan ini aku terima kasih banget sama temen aku yang udah daftarin ya. Tapi aku sebagai orang yang suka membaca pertanda dari semesta. Dan pertandanya tuh nggak ada di alam aja ya. Tapi aku dapat dari orang-orang di sekitar. Kok tahu-tahu temenku uh, nanya, Damai udah vaksin belum gitu kan? Nih gue daftarin, tahu-tahu ada kayak gitu. Itu sudah merupakan pertanda, ada pintu dibukakan. Tuhan membukakan pintu. Hey, vaksin loh gitu kan. Karena di dalam juga udah willing gitu, udah mau vaksin tapi masih takut-takut, tapi ketika ada kemauan dari dalam, itu pintu biasanya kebuka. Nah sekarang tinggal kita memberanikan diri untuk maju. Kemudian dapat tanggalnya, kemudian pas di sana kok ternyata sepi, nggak serame yang aku sangka membludak kayak aku pernah ngelewatin tempat-tempat vaksin ramai banget. Ini tuh serame-ramenya tapi masih banyak bangku kosong. Efek vaksinnya juga lembut gitu ya, nggak bikin sampai menggigil atau gimana, tapi memang kira-kira 20 atau 30 menit setelah itu memang badan seperti agak, kalau watt ya, kalau lampu nih, wattnya diturunin 50%. Jadi aku nggak berani nyetir, aku nggak berani ngapa-ngapain gitu ya, kerja juga yang minimalis aja. Karena aku tahu badan aku lagi membentuk imunitas. Sampai 3 hari, lama-lama efeknya berkurang dengan baik gitu ya. Dengan lembut lah, pokoknya prosesnya lembut banget teman-teman. Jadi di sini aku paling sekalian kalau teman-teman yang pengen vaksin tapi ragu, takut, pilih aja vaksin Sinovac. Gue nggak promosi ya gitu. Sebagai sama-sama takutan gitu ya dan takut sama efeknya, aku bisa bilang kalau kamu sehat, kalau kamu selama ini makannya baik, olahraga gitu ya, dampaknya nggak akan heboh di badan. Makanya sebelum vaksin itu aku sengaja check up dulu ke Prodia. Check up Prodia, again, I'm not being sponsored gitu ya. Kalau aku menyebut suatu nama-nama di sini gue nggak disponsorin. Karena di sini banyak Prodia, jadi gue ke Prodia deh. Gue ke Prodia, terus aku juga sekalian ngecek kadar vitamin D3 aku di situ.
Memang agak mahal ya jadinya karena cek darah lengkap, terus kadar vitamin D3 itu habis-habis itu kayak 1 jutaan lah. Tapi aku merasa kayak ini loh, lo mendingan ngeluarin uang 1 juta untuk memeriksakan kondisi sehat lo daripada 1 juta itu lo habisin untuk sesuatu yang lain. Yang misalnya 300.000 untuk beli ini, 500 untuk beli ini. Nanti dulu deh. Di saat seperti ini, jangan pelit sama kesehatan. Jangan pelit. Karena sakit itu bener-bener sebanyak-banyaknya duit yang lo punya, kalau lo sakit, itu nggak ada artinya. Lo nggak bisa nikmatin makanan ya, lo nggak bisa nikmatin jalan-jalan ke mall, nggak bisa traveling dengan uang sebanyak itu ketika badan mogok. Uang tuh nggak bawa kebahagiaan. Jadi sebelum badan mogok, kamu punya uang, do whatever it takes, lakukan apapun yang diperlukan untuk menjaga tubuh, menjaga badan gitu. Check up dulu, kemudian swab dulu. Untuk apa? Kalau aku waktu itu habis ke Prodia, aku swab dulu. Jadi aku tahu aku dalam kondisi yang tidak ada COVID-nya atau aku positif nih, karena percuma kalau gue positif terus gue divaksin, mungkin double jadi virus ya kan, jadi parah nanti. Habis itu baru aku vaksin gitu. Dan aku beli vitamin. Jadi kira-kira sebulan sebelum aku vaksin itu aku setiap hari minum vitamin D3, multivitamin, vitamin C. Minum banyak air putih. Jadi ketika aku divaksin, antibodiku bagus gitu ya. Jadinya recovery-nya nggak terlalu lama. Tuh, jadi it's a spiritual journey. Ini adalah perjalanan spiritual. Apapun yang bikin kamu takut itu adalah lompatan spiritual. Ini adalah ujian di mana apakah kamu yakin Tuhan bersama kamu. Setiap kali kita ketakutan, kita suka lupa. Nggak usah ketakutan deh. Kita sedih, kita marah, kita patah hati, kita kemalingan, kita kena musibah. Kita sering banget nanya, Tuhan tuh di mana? Ya Tuhan ada di situ. Dari awal sampai kita mati Tuhan di situ. Cuman disitulah gitu ya, disitulah kita diuji keimanannya gitu. Di momen-momen yang gak enak, momen-momen menakutkan. Buat aku banyak momen seperti itu di hidup aku. Jadi kalau orang sering tanya gitu, misalnya ada teman aku ada suka bilang, Dame kok wise banget sih jadi orang. Ya karena aku sering ketakutan. Aku tuh penakut. Bukan penakut yang gimana ya, tapi aku diem, tapi sebenarnya aku takut, tapi aku jalanin. Aku seorang yang mudah takut, tapi aku jalanin. Kalaupun aku harus nangis, aku nangis, tapi aku jalanin. Kemarin juga gitu, bikin SIM jauh banget. Rumah gue di mana, SIM-nya bikinnya di mana gitu kan. Itu juga prosesnya buat aku nakutin. Karena apa? Karena itu lagi pandemi. Di kepolisian itu ada ratusan orang ngumpul ujian SIM, ngantri di foto, dan aku ada di antara mereka. Horor itu menurut aku, takutnya minta ampun. Aku udah, oh my god, kok harus numplek-blek begini ya. Tapi ya udah, aku masuk, terus aku mulai nafas aku mulai pendek-pendek karena aku udah mulai parno gitu. Duh, banyak banget orangnya gitu. Ini gimana nih? Ini gue bisa sakit kalau kayak gini kan, banyak banget manusianya. Tapi lama-lama aku atur nafas aku atur, pikiran aku juga aku coba kuasai ya. Aku cuman bilang, yakin aja deh. Lo pernah dalam kondisi yang lebih buruk. Waktu itu lo nganterin Asril ke gedung paru, isinya pasien COVID semua, lo belum makan, kurang tidur, lo mau pingsan, but you are healthy. Akhirnya lo sehat kok, lo bahkan gak kena COVID. Sekarang yakin aja. Minta sama Tuhan dilindungin, toh niat kita baik, mau bikin SIM, semoga prosesnya lancar. Udah pasrah aja, gak usah parno gitu. Aku ajak ngomong diri aku kayak gitu. Alhamdulillah gak apa-apa. Nah, so, sorry sharingnya agak panjang, tapi aku ngerasa mungkin ini bisa menjadi penyemangat teman-teman yang ragu untuk melangkah gitu. Untuk melakukan suatu kebaikan yang memang untuk kebaikan bersama, ya. Kayak vaksin itu untuk kebaikan bersama, bukan buat
bukan buat kita aja. Tapi kalau kamu nggak pengen vaksin juga nggak apa-apa. Pilihan itu ada di kamu. Cuman aku belajar selama ini aku hidup ya. Aku belajar untuk bending, artinya merunduk gitu ya. Ketika kita merunduk, kita tidak akan kebabat sama keharmonisan itu. Jadi gimana sih maksudnya? Ketika sedang banyak sekali orang kena sakit, banyak sekali orang divaksin. Aku tidak mau menjadi pribadi yang keras kepala dan stay di sini. Enggak, gue tidak mau vaksin gitu. Karena apa? Karena semua sedang begini gitu. Harmoninya sedang mengarah ke sini. Jadi aku tidak mau begini. Aku belajar bahwa dalam hidup itu akan lebih baik ketika hidup sedang begini, kita juga ikut begini. Hidup begini, kita ikut begini. Gitu ya. Jadi lentur. Navigating through life gitu. Kita lentur, nggak yang nanti patah. Suatu hari kita akan patah, cepat atau lambat. Kalau kita seperti ini aja, kita harus bisa begini. Mengikuti hidup apa adanya. Hidup sedang di bawah, kita ikut prihatin. Hidup sedang baik, kita syukuri. Kita harus bersama-sama melakukan sesuatu demi kebaikan bangsa, demi kebaikan bersama. Ikuti aja peraturannya. Walaupun kita tahu, aduh ini apa sih nih manusia, ini kan cuma panggung sandiwara, dunia ini nanti akan berlalu. Ya memang, dunia ini nanti akan berlalu, kita akan mati. Tapi kita punya peran di sini. Ini adalah panggung kita. Tuhan sudah melahirkan kita untuk bermain di panggung ini. Jadi do your part gitu. Lakukan peranmu sebaik-baiknya. Jangan ogah nih, lo udah dikasih kesempatan lahir terus lo ogah. Ogah, gue nggak mau, gue nggak suka peran ini. Peran di mana gue harus hidup di dalam dunia yang sedang pandemi, sedang kiamat. Gue nggak suka, gue mau tetap jadi orang yang ini aja. Nggak bisa. Nggak bisa, sayangnya nggak bisa. Ya bisa aja sih, tapi aku rasa itu bukan keputusan yang bijaksana ya, kalau kita tidak mau mengikuti alur harmoni permainannya kehidupan gitu. Well, udah. Kita lihat yuk minggu ini ya. Kira-kira energinya gimana sih? Semoga Tuhan mengizinkan aku membaca secara kolektif energi yang ada di minggu ini. Dan buat teman-teman yang takut, ini juga saran dari suster yang memvaksin aku. Sebelum vaksin, berhentilah melihat sosmed. Puasa dulu, seminggu aja. Dan lakukan hal yang menyenangkan, mending nonton, nonton yang lucu-lucu ya. Karena nggak enak banget kalau kita takut, kemudian kita harus, banyak banget. Harus menjalani proses yang kita takuti itu, gitu. Satu aja, aku ingin satu saja. Tinggal satu lagi, oke? Nggak muat nih mejanya. Oh iya, sekalian ngiklan. Aku masih jualan ini loh, ya. Aku memang belum ngiklan lagi di Instagram karena sibuk ya biasalah ya, kita juga semuanya lagi ribet banget gini kan dengan gelombang kedua COVID ini. Jadi aku nggak kayak kalau teman-teman lihat Instagram aku sepi banget sekarang. Tapi aku masih memproduksi ini. Ini calming. Yang lagi aku pasang ini calming, ini enak banget. Kalau emang terutama lagi kondisi menggelisahkan kayak gini, teman-teman bisa beli minyaknya aja dengan batunya kalau udah punya tungkunya, atau beli satu beginian, tapi tungkunya bukan yang ini ya, karena ini edisi lebaran. Tungkunya yang biasa teman-teman, yang kayak gini, nanti bisa dengan kristalnya tuh kayak gini.
Kalau teman-teman beli satu paket tungku lilin kristal itu jatuhnya lebih murah dan kamu bisa dapetin satu free reading, satu kartu dari aku. Tapi ya itu, kalau kamu udah punya ininya, nggak apa-apa, beli ini dan kristalnya aja. Itu juga menurut aku worth it ya. Kalau masa kayak gini, merasa kesulitan dengan menjaga ketenangan batin, cobain deh, harumnya tuh enak banget. Dan nggak cuman harum, karena ini yang bikin adalah memang terapis, aromaterapis ya, dan sertifikasinya juga ada. Jadi memang ada energi yang sangat baik dari minyak-minyak essential oil yang dipakai di dalamnya, gitu. Yang memang bisa membersihkan aura ruangan, menenangkan, gitu. Bener-bener bukan cuma wangi doang dia tuh memang ada healing propertiesnya, ada manfaat healingnya. So, oke, jadi di sini teman-teman di minggu ini Tuhan tuh kayak pengen bilang atau pengen ngasih tahu ke kita, ayo tentukan pilihan kamu. Kamu mau, tadi kayak aku bilang nih ya, kamu mau menjadi golongan yang divaksin atau tidak divaksin, tentukan aja dan stick to it. Jangan pelintat-pelintut, jangan maju mundur. Kalau sudah memegang pilihan, fokuskan ke situ. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Terus di sini juga tentang bagaimana kita menjalani kedepannya itu ya, memang harus lembut teman-teman. Proses yang nggak enak ini tuh masih ada, ya. Ini akan panjang. Dan ini aku bilang, kita sedang digeser-geser, kita sedang diatur ulang, di reset. Kalau komputer nih kita lagi di reset ya, diatur ulang semuanya dan digeser-geser. Ini nggak nyaman banget, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menyikapinya dengan lembut. Nah, akan mudah, prosesnya akan lebih mudah kalau kita tahu kita mau ngapain. Jadi buat teman-teman yang bingung, ini jadi susah gitu. Kamu akan terus tergoncang, terombang-ambing. Keluar Jakarta nggak ya? Atau ambil nggak ya? Nikah nggak ya? Ini apa enggak ya gitu. Jadi ini ada keputusan yang sebenarnya kalau kamu tentukan satu aja kamu pegang, yang lain itu urusan hidup kamu akan beres. Beres bukan berarti nggak ada masalah, tapi akan lebih bisa kamu atur. Ini akan terombang-ambing terus kalau misalnya keputusan besar yang saat ini lagi kamu pikirin, kamu belum memutuskan, itu nggak pernah kamu putuskan. Kamu akan sulit gitu menjalani kehidupan yang saat ini sedang bergejolak ya. Jadi ini tentang apapun, nggak cuma tentang memutuskan mau divaksin atau enggak. Ini tentang yang suka aku bilang lah gitu, resign nggak ya gitu, atau urusan-urusan yang belum selesai. Karena ini adalah kartu target fokus. Ketika satu masalah sudah kamu tentukan, oke, aku di masa pandemi ini aku akan fokus sekolah dulu deh, gitu. Aku mau fokus sekolah dulu, aku bisnisku nanti aja, soalnya nggak pasti nih keadaannya. Udah, pegang itu, fokusin sekolah dulu. Atau di masa pandemi ini aku mau fokus bikin bisnis sendiri deh, gitu. Jadi tentukan apa yang mau kamu lakukan, make sure itu adalah hal yang kamu suka, dan kamu pegang. Kamu pegang itu. Itu akan membuat ini nih, di sekeliling ini anggap saja proses kehidupan ya. Ada pandemi, ada perubahan iklim, ada proses hidup dan mati yang tidak pernah berhenti, berputar. Kamu nggak akan terganggu dengan ini ketika kamu punya fokus. Nah, itu maksudnya. Pilih fokusnya, tentukan fokusnya apa. Dan nggak perlu satu, kemudian itu seumur-umur kamu megang itu, nggak juga. Yang kayak aku bilang tadi, ketika kamu memutuskan misalnya, oke, aku sekolah dulu, atau ikut kursus dulu. Nah, nanti ya kalau kursusnya selesai, fokusnya kamu ganti lagi.
dengan hal lain. Misalnya, aku mau mengembangkan kemampuan aku memasak, fokus, fokus belajar masak. Nanti yang lain lagi. Dan akan, kalau kayak gitu tuh, jadi kita menjalani hidup tuh ke depan ya, misalnya maju ke depan, ada yang kita pegang, ini gitu. Kita nggak akan yang gitu kan, nggak begitu. Nah, sama kalau misalnya fokusnya saat ini, oke deh gue nggak vaksin deh gitu, tapi gue akan fokus memperbaiki pola makan, gue fokus memperbaiki, ya mau nggak mau gitu, kalau kita tidak vaksin kita harus ekstra memperbaiki kualitas hidup. Nggak apa-apa, fokuslah di situ, olahraga, tidur yang benar, makan yang baik gitu kan, berpikir ucapannya dijaga gitu, jadi vibrasinya bagus terus, fokus di situ. Yang vaksin juga nggak boleh longgar juga ya, karena nggak, memang vaksin itu tidak mencegah penyakit akan nggak deketin kita, tapi itu kan cuman untuk meringankan ketika kita kena, gejalanya tidak akan berat. Jadi fokuslah juga menjaga kesehatan, menjaga vibrasi gitu. Jadi benar-benar ini tuh uh, personal banget. Dan nggak perlu judging ke pilihan fokusnya orang. Kalau orang mau fokus mempercantik diri, meningkatkan tampilan fisik, kalau itu bikin dia happy, bikin dia damai. Kalau orang happy kan imunitasnya kenceng, imunitasnya baik. Jadi izinkan orang melakukan apapun selama itu apa namanya, uh, ya kita nggak usah judging dah, kita nggak usah mikir, aduh itu baik nggak ya buat dia. Lihat aja, kalau dia happy, ya sudah, izinkan dia begitu. Walaupun mungkin menurut kita, gila banget dia. Misalnya ya, hari gini dia foya-foya, orang lagi prihatin gitu kan. Dia bukannya beramal. No, gak usah urusin amal orang. Lihat aja, dia happy, berbahagialah gitu kan. Ada orang bahagia. Karena saat ini jarang banget ada orang bahagia. Jadi, stop menghabiskan waktu menghakimi orang lain, cara hidup orang lain, mulailah fokus ke diri sendiri, pegang fokusnya, sehingga pergeseran-pergeseran ini nggak akan mengganggu, nggak akan terlalu mengiritasi kita gitu. Kita nggak yang nggak gitu-gitu terus ya. Dan karena di sini juga akan ada perubahan vibrasi terhadap fisik gitu. Pasti ada beberapa ketidaknyamanan yang juga terasa di fisik. Jadi di sini bukan cuma mental aja yang ngerasa nggak nyaman. Fisik kita mungkin kena solar flares, kita juga nggak ngerti di luar sana sedang bagaimana planet-planet gitu kan. Magnet bumi sedang bagaimana, iklim sedang bagaimana, kita hidup tidak terpisahkan oleh itu semua. Apapun yang terjadi di alam, terjadi juga di dalam tubuh kita. Jadi ini nih kartu-kartu yang nggak nyaman. Ya, kartu-kartu nggak nyaman ini tidak akan begitu terasa gitu, ketidaknyamanannya nggak akan kerasa banget. Ya masih kerasa, tapi nggak akan mengganggu kalau kita punya fokus, kemudian kita menjalani kehidupan ini dengan lembut, artinya nggak marah-marah, nggak mudah kesel gitu ya, kesenggol dikit nggak ngebacok, ngeliat sesuatu yang mengganggu, kita nggak gampang kesel, kita mudah sabar lah. Kita sabarnya tuh banyak, harus banyak sabar di sini. Harus pinter-pinter mencari pikiran yang baik gitu. Oh mungkin aja emang itu bikin dia happy, mungkin aja dia begini begitu gitu ya. Jadi yang lembut. Terus juga buat teman-teman yang berambisi, ini adalah saatnya menurunkan ambisi gitu kan. Pokoknya buat yang ketinggian energinya diturunin, buat yang kerendahan dinaikin, dan berjalanlah di tengah dengan lembut. Ya. Ini masa yang sulit buat banyak orang. Dan be kind ya. Aku selalu ingetin diri aku juga, berbaik hatilah. Kita nggak pernah tahu orang sedang mengalami apa. Orang mungkin senyum-senyum aja, atau orang mungkin ngeselin-ngeselin aja, tapi di balik itu semua pasti ada alasan yang sulit gitu loh, kenapa tindakannya seperti itu. Bersikap lembutlah terhadap sesama, terhadap makhluk lain, bahkan terhadap proses
pandemi ini kita terima. Kita izinkan si virus ini melakukan apa yang harus dia lakukan. Nggak perlu yang bilang lawan virusnya, kalahkan. Kita tidak sedang mengalahkan apa-apa di sini. Ini cuman karma yang berbuah. Ini cuman suatu akibat dari suatu sebab. Jadi bertanggung jawablah atas ini semua dengan mengizinkan aja. Ya kita buang sampah, kita kebanjiran. Izinkanlah banjir itu terjadi karena kita yang salah gitu. Kita tidak merawat lingkungan. Jadi izinkanlah semua ini. Kalau kita mengizinkan, kalau kita bukannya mengizinkan artinya mengizinkan orang kemudian nggak pakai masker, jalan-jalan, enggak. Tapi kita izinkan bahwa memang setiap hari ya memang harus begini gitu, menjalani ini. Setiap hari harus dengar ambulans, setiap hari ada orang yang meninggal banyak sekali, ya mau gimana? Ya, jangan memaki itu, jangan kesel terhadap hal itu. Takut manusiawi, tapi jangan sampai kita kesel. Karena hidup ya begini. Kalau orang bilang, sebentar lagi mau kiamat, lah ya ini kiamat. Kiamat itu bukan suatu hari di mana kita bangun kemudian hancur lebur. Kiamat itu terjadinya kayak begini, perlahan-lahan. Dan bukan Tuhan kok yang bikin manusia. Yang diramalkan itu adalah perbuatan manusia. Yang tidak pernah berubah. Berabad-abad. Makanya diulang lagi. Dikasih lagi ujiannya. Begitu terus. Ya, jadi marilah kita berubah gitu kan. Gak usah ngajak-ngajak orang berubah. Kita aja lah. Maksudnya gak usah sampai percuma kadame kalau cuman kita doang berubah. Lah, gak usah mikirin orang, kita aja berubah. Kalau kita urusannya sama Tuhan kok, bukan sama siapa-siapa. Ya, so sikapi dengan baik, dengan lembut, dengan bijaksana, dengan tenang seimbang gitu kan, sehingga ada kebahagiaan batin. Ya, jadi ini kartunya happiness. Jadi lucu di sini ada happiness juga, padahal situasinya kayak gini. Tapi happiness ini kan bukan yang foya-foya, bukan yang bukan happy, bukan seneng yang gimana. Tapi ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu ketika kita sudah menyatu dengan alam semesta ini, menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan tuh artinya kita kehendaknya Tuhan kemana, kita ikut. Karena kita hidup di dalamnya gitu. Bukan Tuhan ada di dalam kita lagi juga, tapi kita ya udah Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan gitu kan. Jadi udah mau dibolak-balik juga yang kita lihat Tuhan aja gitu. Jadi tenang, gak ada yang, gue kan maunya ke kiri, kok Tuhan maunya ke kanan, why? Tidak terlalu banyak tanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa sih hidup begini? Kenapa sih manusia kok begini amat? Udah gak ada kayak gitu-gitu lagi. Kita udah tahu ini semua sudah sempurna, skenario yang sempurna untuk pertumbuhan jiwa kita. Jelek baiknya, baik buruknya itu udah sempurna. Jadi tidak perlu disempurnakan lagi. Tidak perlu merasa ini tidak ideal. Ini ideal. Kalau ini terjadi, inilah yang ideal untuk diri kita pada saat ini. Itu ya. So far itu aja. Semoga bisa membuat kita lebih tenang. Silakan share dan semoga hari-hari kita ke depannya juga lebih lembut ya teman-teman. Bersabar yang banyak dan berserah dan berpasrah dan ikhlas itu pada saat seperti ini jauh-jauh lebih baik daripada kita melawan. Gitu aja. Sampai ketemu lagi. Dadah.